Pernah lihat anak kecil jatuh dengan tangan menahan badan? Hati-hati, itu bisa jadi lebih dari sekadar jatuh biasa. Patah di daerah siku atau cedera suprakondilar sering banget terjadi, apalagi pada anak-anak. Kalau salah penanganan, akibatnya bisa panjang. Bahkan sampai gangguan saraf dan aliran darah. Di sketsa kali ini, kita bakal lihat gimana paniknya orang kalau menghadapi cedera ini. Plus, cara penanganan awal yang benar. Jadi, jangan skip karena pengetahuan ini bisa aja jadi penyelamat kamu. Check it out. Ku mau tanya, Oke dong, perlu informasi, oke dong, seru programnya, oke dong, tulang dan sendi. oke dong. Ku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dong. DJ Berapi temanin Erika melahirkan. Oh, sudah lahir anaknya. Oh, anaknya cewek atau Aduh, cowok? assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh mas, aku lagi beli nasi goreng mas. Masnya lama nih, saya udah. Duduk, ulang. Dari sini. Dari sini dong. Beli nasi goreng pagi-pagi ya, masih goreng lah. Aduh, gitu mas. Aduh. Sekarang udah ada baby, nggak bisa dugem Duduk lagi. lagi. Ribet amat, Mas. Namanya juga komedi mas. Keliling sekali dulu mas, putar mas. 2 kali mas. 3 kali. Wah, mantap. Aduh, Kakaknya siapa? nama saya. Aduh, jangan deket-deket mas. Ini inventaris nanti rusak. Efisiensi. Aduh, Kena kaki ya, Mas. Kakaknya dia. Alat bungul pi. Saat ya. Iya. kakaknya ini siapa? Nama saya ini. Mbak yang sering salah sebut nama saya kan? Nih saya kasih nama saya yang betul ya. Paris Patiah. Siapa nama saya? Pas ketiak. Paris Patia. Paris. 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 Paris Patia. Iya betul. Pria apa perempuan? Pakai nanya. Nih. Kan tadi namanya Paris sama Patia. Udah. Enggak. Paris Patiah jadi satu. Nih. Saya pria, Mbak. Pria dan waria. Oh, aku ingat. Perasaan sakit terus orang ini nggak sembuh-sembuh. Itu kan tiap minggu dia sakit. Iya, kamu suka salto. Atau suka Sabto? Kamu kena Sabto nggak? Saya sakit tiap minggu, Mbak. Mbak berdua bodoh tiap minggu. Oh mbak, saya mas. Soalnya dia patah tulang terus, kamu suka salto. Suka salto semua saya patah tuh ini patah semua patah. Iya kan minggu depan kepala ya. Kita buka dulu nih. Aduh, awas Mas, ada ular. Udah periksa dulu. Ular apa tuh mas? Ular sanduk. Wah, ini ular. Sendoknya? Ini. Wah, gila, keren. Ini ularnya mau kita kirimkan Mas ke daerah Palembang, makanya kita Oh, kasih. boleh jadi ikan pempek. Jadi pempek ular kobra. Ntar ini. Hari Ini kan pakai mantap. sendok nasi. Aduh, Hah? Ini IGD mas, bukan rumah makan. Ini punya siapa lagi di bawah? ini gede. Ini ada rendang. Enggak, ini tetelan mas. Tetelan. Lucu. Enggak ada tetelan. Tete internet. Ini punya Miyako apa Kosmos? Ini punya Miyabi. Oh, Miyabi udah jadi ibu rumah tangga. Betul. Aduh, Aduh, mas ini kenapa sih? Ini jadi sampai kayak gini kenapa? saya ini habis Terus disangka pakai centong nasi lagi. Jadi saya ini kemarin ikutan lomba MasterChef, Mas. Lomba memasak di kancah nasional. Saya udah ke Jakarta. Sejakarta. Saya ke Jakarta. Oh, kamu saya ke Jakarta. Betul. Ngapain? Saya lomba memasak. Saya kan chef, saya ahli dalam bidang memasak. Masya Allah. Tiba-tiba di sana pas udah mau masukin bumbu, saya jatuh. Jatuh ke lantai gara-gara saya salto. Saya mau atraksi, Mas. Oh, Mau masak masukin sambil bumbu. atraksi. Betul. Debus. Debat sih saya, debat. Debat, ya. Debus itu kan debat sama Uus. Nah, itu ini. Oh iya ya. Wah,
Biasa aja dong. Oh iya. Iya, jadi saya jatuh Mas. Sebenarnya saya nih kalau kaki aman nih, kaki aman. Oh, iya. Tangan aja ini kan makanya kayak gini kan mau masuk bumbu nih ini. Oh ini, maksudnya kayak yang di luar negeri itu Australia. Liberty di luar negeri. Oh, Jackie Chan. Iya memang saya. Iya, gitu. Saya dulu lomba memasak tai Ini kan chi. jurus cangcorang nih. Iya, cangcorang. Siapa yang rajin sholat tuh? Gimana dia tidur? Gimana dia tidur? Ah. Belalang sembah itu Mas. Sembah apa? Ini mau diperiksa Sembahyang. apa enggak? Mau diperiksa Mbak makanya ini. Coba. Ini patahnya di bagian sini ya? Ini saya langsung masak babinya ya. Iya. Babinian. Babinia. Kalau dalam bahasa Bahasa Latin tuh ada babinatus nian. oh Kayak dia di nians. babi. Natural ya. Maksud saya suaranya aja jangan Ini mukanya. aduh. Ini patah tulangnya sebelah sini ya? Sebelah sini. Saya pegang boleh? Boleh. Mas, ini acara apa sih? Ini Mas. Oh iya, sebagian sini ya. Iya, di sini. Ntar, saya ingat pas sekolah dulu. Ntar, nih di sini Mas. Oh enter dong. Oh, iya. Kita kasih spasi dulu. Jarak. Apa itu Mas? Apa itu Mas? Mas saya punya ini ya ilmu ya. Oh, iya ilmu Mas. Ilmu kedokteran tapi Mas. Saya bukan ilmu kebal Mas. Aduh, jadi takut saya Mas. Aduh. Gimana nih Mas? Ini menurut pengalaman saya, sepengetahuan saya ini terindikasi fraktur Natural, supra X, supra X, double X, kopling. bukan supra X, kata teman saya supranya. Supranya, wah itu X-nya dibacanya ya. Iya, aku kalau SMS gitu juga. Udah Mbak, jadi Mbak, Ah. lurus saja. Ini Karburator. suprakondilar, Apa itu Mas? fraktur di bagian humerus bawah atau di atas siku. Astagfirullah. Saya tahu. Cuman memasak resikonya. Turut berduka ya. Makanya Mas jangan masuk. Udah bilang beli aja 10.000 udah dapat geprek. Sabar ya Mas. Yang meninggal siapa? Yang meninggal siapa? Mbaknya Mbak mau meninggal. mau meninggal. Enggak. Ya mau ya udah. Ini kita periksa nanti ini bakal di Apa bakal? Bakal. Mas udah Mas, saya bingung. Bakal, Mbak, bakal, Mbak. Ya Mas, Allah. Mas udah. Saya bingung nambahinnya kayak gini. Ya, Ya udah kalau gitu ini isi data diri dulu. data diri ya Allah. Tiga kali nggak asik. Oh, iya. Soalnya kalau diumumin di masjid harus ada data diri lengkap. Saya nggak mau diumumin di masjid, Mbak. Dilanggar. Dilanggar sakit dong. Dilanggar sakit. Jangan, Mbak, saya mau sehat, jangan diumumin di masjid. Ya udah duduk Udah, dulu. Ya, Duduk jangan di sini, mana? Jangan di sini, jangan Duduk di masjid. Jangan di sini, minta kursinya Mbak. Aduh, ini pasien loh. Mbak ini, nah duduk. Duduk. Ini ada data diri di situ dulu ya. Riwayat apa Ini namanya? sambil saya buka ya Mas. Os. Sini saya. Jadi jangan dipegang sini, Mas. Ini bahaya. Ini bisa hati-hati. Coba, Ini- saya. Ini saya ngomongnya kapan sih? Oh ini ular korba. Kobra. Kobra. Coba patok Mas. Patok dong. Ya, ayo, patok di mana, ayo. Ini suka dipatok Mas. Ih, udah kena racun duluan nih. Udah bisa, Cok. Udah berbusa. Gak tau. Yaudah, Nah, ini aku udah buka diisi dulu data dirinya. Ada Iya, tadi ngomong Kan tuh. tangan saya nggak bisa nulis, Diam Mbak. dulu. Jangan. Ini Ya sambil saya. riwayat data diri apa itu namanya berat badan terus Berat badan saya obat 80 terakhir yang dikonsumsi kilometer. sama riwayat mantan terakhir. Mantan terakhir. Kalau ini kan, Mbak, saya patah gara-gara masak. Yang patah ini kalau mantan terakhir yang patah hati, Mbak. Ya kan siapa tahu ada bekas trauma gara-gara riwayat mantan terakhir. Ada sih. Begini rasanya terlatih Patah. hati. Ada di
konser. Terbawa suasana. Udah dia. Allahu Akbar. Ampun, Mbak. Apa ini mas? Bunyi apa itu mbak? Itu speaker masjid. Oh saya pikir kita ada di... Soalnya kita bluetoothnya terkoneksi di masjid. Oh hati-hati mbak kalau gitu mbak, nanti di masjid kesetel lagu aduh jangan ganggu. Enggak, biasanya pengumuman orang meninggal. Mas, centong. Biar ini pasien di sini cepat sadar gitu Mas. Soalnya suka lama-lama di rumah sakit. Jadi biar cepat sadar sama cepat Iya sehat pulang. saya mau sehat mbak, ya udah mbak jangan diumumin mbak. Kaget saya, Mbak. Makanya saya tadi data diri dulu kan barangkali diumumin. Ya, ih, Mbak harusnya disupport mbak pasiennya biar semangat Itu sehat. tadi biar semangat. Tapi itu biar meninggal. Enggak, Emang kan saya lagi review makanan. kalau takut meninggal makanya cepat sehat. Pak ini apa sih pak? Dari tadi bapak ini saya Jadi, lihat-lihat. diganti, jangan pakai centong nasi lagi. Ya pakai makanya dikasih pakai ini mbak. Wah ini bisa Udah bukti mending aku jalan-jalan sore aja. Wih, tote bag. Wih, anak skena. Lagunya yang teduh dong. Mas lagi, mampus. Ini gampang kok. Nah, saya cosplay jadi Dokter Priza. Dokter Priza. Mbaknya lagi, mbaknya. Ya Allah. Apa ini ya? Oh ini Gak boleh jadi ID card, gak boleh jadi ID Boleh jadi ID card. card. boleh. Etikat kamu saudan. Iya, Terus apa? Apa ya? Mampus. Emang enak di pelawak. Haha. Gak boleh jadi gitar, gak boleh. Gak boleh. Mampus. Apalagi kantong Doraemon. Jadi nggak kantong boleh. Doraemon, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh jadi perban. Gak Gak boleh. boleh jadi perban, mampus. Ayo. Gak boleh jadi celana. Gak boleh jadi celana. Gak boleh. Udah kemarin ada tahun kemarin udah kayak gitu juga. Mbak tahu apa? Makanya kan. Obatin saya ya mbak Obatin ya, saya. jangan dibikin meninggal ya. Iya. Tapi Ini tetangga dipasang saya lulus. kemarin gitu meninggal. Gara-gara tulang. Iya. Soalnya perawatnya salah potong. Itu potong apa mbak? Kepotong tulangnya mati. Enggak kok, itu teman dia kan. Bohong kan mbak? Ya, Beneran? Allah. Santai, Mbak. Congratulations. Apa tadi dulu? Selamat ya. Sudah Makasih 7 banyak, Pak. tahun Anda di sini, Makasih akhirnya banyak, lulus Pak. juga. Lulus juga. Ini hadiah beneran. Sebagai hadiahnya saya mau Ucap. mainkan gitar ya. Oh, sekitar. Apa itu? Ini Gitar maksudnya Ira. gitar. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi Dia sama dokter siapa kan? nanti kita periksa sama Dokter Priza Razuni. Tahu kan? Razuni. Oh, Iya, itu tahu. dokternya yang ganteng kayak aktor Korea. Masa sih? Hajima Harmaya. Ya sudah, mending saya ke dokter Priza aja langsung daripada banyak kayak Korea Utara. Kemarin terakhir dia nyanyi kayak gini seminggu nggak selesai. Terima kasih mbak. Ini punya saya. Waduh, tolong kamu ya. Takutan gonggong. Saya nggak bisa buka pintunya, Mas. Saya nggak bisa buka pintu. Lama banget deh, cepat pasien tunggu. Aman. Let's go. Ya putus nih ikat rambutku. Dokter, Oke, siap. aduh, bertemu lagi dokter. Ini kok tiap minggu Iya, Sakit. abang ini ada Saya- skripsi ya? Iya, dia Sudah. macam-macam penyakitnya dok. Oh banyak sekali abang. Dia kebanyakan kegiatan. Pabrik penyakit. Dok. Pabrik penyakit. Ini kenapa nih Berarti tangannya kayak gini? menghasilkan penyakit abang ya? Penyakit. Iya, Pabrik penghasil. penyakit. Ini kenapa tangannya kayak gini? Patah dok, saya Oh, habis ikut patah. lomba masak. Disikut lomba masak. Habis Oh, ikut. habis ikut. Kena sikut. Kena sikutnya maksudnya. Iya kena sikutnya dok gara-gara Berarti saya berbahaya lomba masak ya? berbahaya deh kemarin masak ini saya masak air biar matang. Cakep. Makasih loh ya. Sama-sama. Aduh. Jadi dia ada dok, Ya. pas lagi masak estafet katanya. Estafet itu nanti jalan. Oke. Terus nggak tahu dia tiba-tiba salto Salto. jatuh terus di sini Oke. terindikasi patah di sini. Caper Kenapa? aja sih dok. Terindikasi patah di sini. Terindikasi fraktur suprakondiler. Kondiler. Oh iya. Nah, kira-kira itu apa dok? Ya, itu daerah siku ya. Iya namanya kayak nama-nama Namanya- planet. Nama planet, nama motor. Oh, itu nama tulang itu. Jadi itu daerah siku, bahasa Inggrisnya itu elbow.
Elbow. Ya, jadi itu adalah bagian dari tulang humerus. Humerus. Tulang lengan atas. Tulang lengan atas terbagi, bagian atas itu sebutannya proksimal, bagian tengah, bagian middle, sama bagian distal atau bagian bawah. Itu patahnya tuh patah distal fraktur. Artinya patah di bagian distal dari tulang humerus, distal fraktur humerus. Terbagi lagi memang, ada yang namanya suprakondiler sama interkondiler. Jadi mungkin pernah makan paha ayam, kan pernah ngeliat yang kepala ayam tuh bagian atas. Bagian bawahnya itu kan ada dua bundolan yang putih itu. Yang putih itu. Yang bundolan itu sebutannya kondilus. Kondiler. Jadi di antara dua tulang kondilus itu namanya inter, supra itu bahasa artinya itu di atas. Supra di atas. Di atas Supra inter itu itu di tadi, Dok. atas, di atas inter dia. Bukan AC. Bukan Juve juga. Bukan Juve, Ya, Inter. AC dia Milan. supra. Supra Milan. Ya, di atas dari dua tulang kondilus itu, maka sebutannya suprakondiler. Kalau interkondiler berarti dia sudah mengenai dari dua tulang kondilus Di itu. antara dua tadi tuh karenanya. Yang jadi pertimbangan adalah ini patah tulang di daerah persendian. Persendian. Betul. Kalau di bagian middle kan berarti bagian diafisis ya, bagian tulang kerasnya ya. Sedangkan ini kan bagian daerah sendi. Sedangkan sendi kita tahu dia punya fungsi sendi itu. Ya, kepentingannya. Punya kepentingannya tersendiri. Yang sangat Fungsi dari sendi siku itu adalah hinge joint ya. Hinge joint. Hinge joint. Itu artinya engsel. Oh, engsel gini Engsel, ya. pernah lihat orang buka tutup pintu kan? Engsel pintu. Jadi fungsinya untuk buka, untuk tutup. Itu adalah hinge, makanya dia disebut hinge joint. Jadi bisa buka, bisa tutup. Kayak gini pakai engsel nih, Dok. Iya. Itu ya sebutannya sendi engsel lah, bisa lah engsel. gitu. Kemarin beli engselnya di mana? Engselnya beli di mana? Toko Jaya Abadi. Oh, Jaya. Oh, bagus juga itu. Kurang. Kurang, sih. harusnya di mana? 3 roda itu. Oh, udah semen ya. Semen. Bukan gresik ya. Agak semen ya. Ini pakai semen nih. Iya. Nah, terus Dok, ini kan Oke. dia terindikasi ya, fraktur Terindikasi. suprakondiler. Oke. Nah, terus untuk fraktur suprakondiler sendiri kebanyakan terjadi di Itu untuk apa sih, Dok, itu? ini yang habis masak tadi, Dok. Oh iya. Oh, oleh-oleh, oke. betul. Lanjut. Oleh-oleh. Oh, boleh. Makasih. Sama. Oke, terus Terus biasanya itu lebih rentan terjadi lebih rentan terjadi. usia lanjut atau masih anak-anak? Oh ya, jadi kalau patah tulang di daerah siku itu sebenarnya lebih banyak secara epidemiologi itu pada anak-anak. Oh, anak-anak. Pada anak-anak, karena di daerah situ memang daerah terlemah dan anak-anak itu kan aktif dia. Jadi sering patah di daerah sikunya suprakondiler. Cuman pada orang usia remaja atau usia belum tua ya, itu biasanya bisa juga patah di situ karena high energi trauma, kecelakaan yang keras, atau benturan tabrakan. keras. Terus kalau untuk orang tua itu bila dia jatuh dengan menahan tubuhnya juga bisa. Salah Dengan apa ya? tangan terlentang. Kayak The Massive, dokter ya, Dok. Oh, udah masih Pegang ini lagi. Coba Oh, iya. gimana? Coba. Coba, pegang. Gimana nih, Mas? Iya. Aduh, sakit. Jadi paling banyak anak-anak itu terjadi suprakondiler. Kita sebut tuh pediatrik suprakondiler fraktur. Tapi anak-anak lebih cepat sembuhnya ya, Dok? Anak-anak, jadi pada prinsipnya ini kan patah tulang di daerah persendian. Jadi penanganannya kita harus awareness. Jadi ada yang harus kita sebagai dokter itu harus memperhatikan itu. Jadi walaupun pada anak-anak dikatakan tulang itu cepat sembuh, memang betul. Kalau misalnya patah tulang, terus tulang tumbuh tulang baru itu memang cepat sekali pada anak-anak. Cuman masalahnya di daerah siku itu, kalau misalnya dia membentuk suatu kelainan bentuk atau kita sebut deformitas, nah itu maka tulang tumbuh dalam keadaan bengkok itu akan terus tumbuh dan cepat sekali. Jadi pada dasarnya kan secara normal anatomi siku itu kan seperti ini ya. Yaitu kurang lebih sekitar 5 derajat sampai 6 derajat valgus. Habis itu 3 derajat valgus, 5 derajat ke eksternal rotasi sama fleksi 30 derajat. Nah, itu normalnya. Jadi emang dia agak valgus, tapi kalau orang dengan patah tulang di daerah siku suprakondiler pada anak-anak, maka dia bisa membentuk deformitas atau berubah bentuk seperti ini. Oh. Pernah ya lihat orang yang Pernah, tangannya pernah. gini? Nah, yang Itu apa kalau bahasa apa ya kata orang bilang tengkong itu segala namanya macam. gunstock deformity. Gunstock stok senjata ya, gunstock deformity. iya. Itu pada anak-anak patah yang tidak ditangani. Jadi sampai dia dewasa kan Iya, bentuknya. banyak yang kayak gini tuh. Oh, iya, Jadi
para pekerja-pekerja kadang saya lihat tuh udah datang udah tua gitu, minta dikoreksi itu. Agak susah juga. Kalau di kampung kita namanya pertimbangkan. tengkong, tangannya tengkong. Tengkong ya. Gitu. Jadi nama gelar. Sama tengkong ya. Iya, kalau nama medisnya Gunstock deformity. Jadi seperti ini dia. Ahmad Genstock gitu. Ahmad Gunstock ya. Oke. Kalau Ahmad Albar? Nyanyi dong. Rumah kita. Udah, nggak usah dikit-dikit nyanyi kayak Kalau Ebit GAD? Nih. di matamu masih tersimpan Asli. selaksa tulang patah. Enak banget ya dok ya? Bagus sekali. Kalau ini siapa namanya? Iwan Fales. Waduh. Ya, yang namanya tulang ini kan susah kita dok kalau misalnya nggak ada uang kan karena Oh, betul sekali. penguasa dok, penguasa. Penguasa ya. Kalau The Masjid? Ini Ini salah, oh ya gitu. kau hancurkan aku. Bagus sekali, Mas punya bakat ya. Ambungan aku ambungan. Ayo mas kisah. Oke. Aduh. Terus mau bertanya apa lagi? Ini dok, saya ini Oke. kan sebenarnya. Tapi boleh nggak dok langsung pakai ini dok? Kalau penanganan dok nggak boleh ya dok? Untuk imobilisasi pertama, pakai ini aja cukup. Yang penting. Gendongan saja. Enggak, kalau pakai centong nasi Tadi saya Centong pakai nasi ini, Dok. ya. di plester dok. Di Iya, plester. di plester ya. Iya. Ya mungkin Plester perigil lagi. Keadaan niatnya- darurat enggak, aja mungkin dok. Niatnya bagus. Niatnya Saya apresiasi itu. Niatnya bagus dan ternyata terpakai bukan hanya untuk makan nasi aja. Betul. Tadi pas ditaruh sini dok, tulang saya udah nggak sakit pulen. Wah, hebat sekali. Oh, pulen. Lunak kayak lunak ya? Nasi dong berarti. Masih jadi lunak, tulang lunak. Jadi tulang lunak. Wah, gimana? Pulen ya. Oke. Iya, dia pakai plester apa tadi perigil. Harusnya kan Oh, perija. Prigil. Harusnya Priza. Iya, biar aman. Dokter Priza. Iya. Priza siapa? Razunib. Razuni. Razunib karena Karena orang Banjar. Kalau orang Jawa, Priza Rapopo. rasanya Oke. bukan itu dah. Iya. Baru Iya. dapat di panggung. Itu nggak jadi bertiga. Iya itu nggak kelihatan kesah. Iya. Iya. Kira-kira dok nih, Oke. kan dia habis jatuh. Terus kan nggak kasat mata ya ini ya. Tidak kasat mata. Nah, bisa gejala yang bisa mengidentifikasi bahwa itu patah tulang. Jadi dia kan trauma di daerah spesifik di daerah situ, terus memberi kesan nyeri atau sakit di daerah siku, dan kita bisa lihat secara kasat mata itu bengkak. Habis itu kalau memang disentuh seperti itu tadi sakit, nah itu kita sudah curiga ke arah patah tulang. Tapi kalau sudah melihat suatu bentuk kelainan, deformitas, itu maka kita sudah yakin bahwa ini patah nih gitu. Aku Perlu yakin. pemeriksaan lebih lanjut yaitu berupa ronsen atau X-ray. Dan kalau daerah siku atau intraartikular biasanya memang kita memerlukan pemeriksaan yang lebih canggih lagi yaitu CT scan. CT scan. CT scan untuk Tahu melihat CT scan. Itu lebih jelas daripada ronsen berarti dok. lebih jelas daripada ronsen. Kalau CT link? CT link itu ini lebih jelas juga jadwalnya. Oh jadwalnya. Wah. Kalau Siti Fatimah? Itu lebih jelas nasi kuningnya. Si kuningnya. Siti. Soalnya ini kan kasat mata. Cuma saya takutnya tuh kasat reskrim. Kasat resmob, Waduh. kasat WC. Kalau misalkan ini kan saya rencananya tadi nggak mau berobat dok, cuma dipaksa Oke. sama. Kok dipaksa ya? Masnya ngeluh sakit. Iya, saya bukan ngeluh maksa, sakit. saya itu nyarani. Iya disaranin sama Mas Alpi, cuman kan saya ini awalnya nggak mau diperiksa dok. Kalau misalkan saya periksa, saya biarin resikonya apa? Pada usia mas atau usia anak-anak nih? Usia saya Ya, ini, Dok. usia mas. Kalau usia mas itu daerah persendian, jadi kalau misalnya tidak ditangani, yang pasti tulangnya kan tidak nyambung. Habis itu daerah persendian, maka fungsi dari sendi itu akan hilang. Yang awalnya mas membutuhkan sendi itu untuk mengambil barang, untuk membuka pintu, untuk mengambil gelas, Jadi nggak bisa. untuk mensisir, itu semua kan fungsi dari sendi. Jadi penanganan ortopedi itu memang bukan hanya sekedar tulang dan sendi, tapi kita harus memikirkan fungsi pasca panjang pasiennya. Nah itu kalau dibiarin nanti Tulangnya kan nggak nyambung. Ya, Nanti kan yang paling berat buat dia nanti mungkin yang susah tuh tidak bisa ngupil kali. Oh iya. Oh bisa ya Minta ternyata. upilin. Oh bisa juga sih. Ya kalau tulangnya nggak nyambung bahaya ya. bahaya. Bahaya. Nanti kan bisa kayak Nggak satu circle ya. nggak satu circle, satu Kalau tambah pada satu, anak-anak maka tujuh. dia akan membentuk yang Gunstock deformity tadi. Gansok tadi. Tengkong. Tengkong. Jadi, Sama ya, Ken- tengkong ya sama sebutannya, Kensok. ya. Ya. Apa tadi?
Karena tulangnya nggak nyambung, Kenapa Pi kalau tulang nggak nyambung bahaya ya Pi? nggak bisa diajak ngobrol. Kalau misalkan Oh, Iya. miskom ya. Miskom, nggak terus- nyambung. Nggak nyambung. Ya, terus kan kalau dibiarin tadi kan nggak bisa buat buka lemari, nggak bisa. Jadi bisanya cuma nutup lemari. Oh iya. Iya. sama dong, tetap berfungsi dong. Ngambil jadinya. barang nggak bisa, cuma bisa naruh Cuma barang. naruh barang. Betul, Itu kayaknya betul. yang nggak nyambung Bapak deh. Nggak- sama nggak bisa masak nasi lagi, kasihan sendoknya. Iya nih. Tapi ini bisa dijadikan Ngaca deh lo. kebalik mas. Halo. Coba. Terjadi apa nih? Dok? Iya. Saya nggak bisa. Bisa lah. Bisa lah. Bisa. Ayo lah. Bisa Ampun, lah. Bang, ampun. Ayo lah. Bisa lah. Ayo satu kali aja coba ya. Bismillah Ampun. yuk. Ya, 1, 2, 3. Nggak tahu, Bang. Wah. Kan bisa sebenarnya kan Nah, coba, gampang. coba. Tapi kan jadi kan bisa jadi kayak gini. Oh, banyak ya. Bisa gini gini juga bisa. Kipas ya, oke. Nah dok tadi ini kan saya penanganan pertamanya pakai ini dok. Oke. Gara-gara cuma ada ini tadi di lomba masak saya dok. Cuman sebenarnya yang betul-betul paling betul menurut medis dok penanganan Di pertamanya imobilisasi. gimana? Di imobilisasi. Imobilisasi saja. Ya, dipertahankan posisinya agar tidak bergerak-gerak gitu. Posisi Jadi kalau awal- mungkin saya perlu bahas di sini patah tulang di daerah suprakondiler itu kan terbagi menjadi yang tanpa geser, kita sebut tuh non displaced, tanpa bergeser, tulangnya sudah bergeser dan bergeser full gitu, 100% totally displaced ya. Jadi yang kita harapkan misalnya ternyata memang daerah situ patah tapi kondisi waktu kejadian itu non displaced atau tidak geser, sebelum nyampe ke IGD ketemu dokter tuh tetap seperti itu. Jangan sampai karena dimacam-macemin Posisi awalnya akhirnya non gitu ya. displaced atau tidak geser malah jadi displaced, malah jadi geser. Itu kan ya tidak diharapkan. Karena penanganannya kalau non displaced atau tanpa bergeser fragmen tulangnya itu tidak perlu dilakukan tindakan operatif. Tapi kan biasanya dok kalau misalkan kita kayak saya ini kan banyak orang kan waktu saya jatuh dok mungkin ada yang mungkin niatnya baik, mungkin Betul. pengen dikasih minyak angin lah apa Minyak sih boleh angin, nggak sih minyak urut. sebenarnya dok? Penanganan Iya. pertamanya gitu. Kalau saya sih tidak pernah melarang ya, karena psikologi pasien itu lebih penting sih menurut saya. Tuh, Psikologi pasien, jadi dia Sugestinya. percaya sugesti gitu. Cuman ya kita secara medis kan tahu bahwa penanganan yang dilakukan adalah ini, step berikutnya adalah itu, kemudian paskanya ini gitu. Kita sudah mengetahui secara medis gitu. Cuman kalau pasien minta memang kepercayaan dia, ngapain kita patahin kan? Betul. Gitu. Kita tidak, ya selama itu tidak mengganggu yang bisa bikin komplikasi, is oke. Tapi itu nggak berpengaruh juga sebenarnya dok. ya? Tapi kalau patah tulangnya terbuka di situ, tulangnya keluar, ketemu dunia luar, terus dikasih macam-macam minyak itu bahaya macam-macam, infeksi saya ya? tidak akan ngasih kayak gitu-gitu. Jadi jangan sembarangan ya apabila lukanya terbuka. Kalau Iya. misalnya yang seperti ini Yang tergantung ya, yang kepercayaan. penting imobilisasi gitu aja sebelum ketemu dokternya kan. Oke. Terus nih dok, dia kan udah diperiksa nih, udah didiagnosa juga sama dokter kira-kira dia wah kita coba dok sentuh dok. Nah itu dia. Keren Ini juga. efek yang sakit 3 minggu yang lalu. ya. Oh, iya, iya, Nah, oke, masih oke. ada. Masih Kemarin ada, kan iya. jari, Oke. ini tiba-tiba siku lagi. Oke. Terus nih kita kan udah periksa dok. Nanti mungkin lebih periksa lebih dalam sama dokter ya. Ya. Kemungkinan dia ini apakah akan dioperasi atau cukup di Kita perlu evaluasi dulu. Evaluasi dok. Evaluasi. Aku dievaluasi Pi. siapa Epa itu siapa Epa? Belum sampai SP tapi. Oh. Ya. Ya, dievaluasi secara pemeriksaan lebih lanjut ya dengan X-ray atau ronsen dan mungkin perlu tindakan CT scan. Kita lihat kalau memang itu patahnya non displaced tidak geser, kita cukup lakukan pemasangan casting. Casting. Ya. Jadi Casting. artis ya dok. Kalau itu syuting. Syuting. Oh syuting bola. Bola. Hii, dokter. Oke, makasih. Siap. Jadi casting dengan gips ya sebutannya. Oh, di gips ya, Di dok, ya. gips. Gips itu yang POP. 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 Point of view. Salah. Plaster of Paris. Bukan. Plaster of Paris. Oh, plaster of Pakis. oh, Disebut kalau disebut Paris Fatia ya. Pakis Fatia. Harusnya POPF gitu. POPF. Plaster of Paris itu nama gipsnya. Oh. Casting itu nama prosedurnya. Jadi ya kita awamnya nyebutnya di gips lah gitu. Abis itu kalau misalnya pada anak-anak ya dia minimal displaced atau itu bisa kita lakukan ya CRPP. Jadi mungkin dioperasi tapi tidak dengan pembedahan.
Close reduction percutaneous spinning, Berarti nggak mesti CRPP. Berarti nggak mesti kalau dioperasi. Enggak, maksudnya enggak harus ada Tapi Harusnya kalau nakut-nakutin saya. ya, daerah siku kalau memang pecah atau hancur memang perlu dioperasi. Kadang bahkan saya sampai masang double plat ya, dua pen belah sisi lateral, sisi luar sama sisi dalam, lateral dan medial. Jadi bahkan sampai pernah masang yang dua. Jadi tergantung fragmen tulangnya. Jadi kalau sampai dokternya bilang, oh ini nggak perlu operasi, berarti kan memang tidak indikasi operasi. Tapi kalau dokternya bilang ini operasi, berarti memang bentuk tulangnya memang sudah susah untuk di ini. Semoga ini kan. Sembulnya berapa bima, Dok? Berapa? Baca itu. Oh, berapa bima? pakai ramuan. Kalau sembuhnya biasanya berapa lama habis operasi atau Ya, jadi non operasi? yang harus diperhatikan selain itu daerah tulang juga daerah sendi kan. Jadi walaupun dia menunggu tulangnya sesuai rumus Perkin table itu agak lama, tapi kalau saya biasanya tidak lama-lama. Yang bisa dipasang gip pun saya tidak lama-lama, 3 sampai 4 minggu aja kalau saya biasanya. Enggak suka lama-lama ya. Tidak suka lama-lama karena harapan saya tuh dia harus gaining motion dari sendinya. Itu kayak tadi tuh. Karena kalau dibiarkan dia bisa kaku ini persendiannya. Jadi makin nggak bisa gerak ya, Dok ya. Takutnya nanti malah komplikasi freezer ya. Komplikasi nanti malah jadi stiffness, jadi kaku di daerah sikunya. Jadi ya kalau udah dipasang implan pen itu bisa cepat untuk latihan mobilisasi. Malah harus sering di Range of motion nama sebutannya latihan. Sudah bergerak. Keren, Mas. Sebelahnya. nggak bisa. Mas. Bisa. Leher. Mantap, Pak. Satu lagi. Hey. Ada lagi? Gigi. Gigi tidak bertulang. Gigi tidak bertulang. Enggak. Nah, terus Dok nih kan tadi dia sebelum kesini juga udah ngomong katanya di rumah dia disaranin bahwa pakai ramuan-ramuan tradisional aja bisa dibalut daun atau apa kepercayaan warga sekitar itu apakah memang benar ada ramuan-ramuan yang bisa menyembuhkan patah tulang? Herbal gitu, Dok. Mungkin di masa depan mungkin ada ya. Oh. Kalau sampai sekarang sih belum ada sih ya, tulang bisa kembali posisinya sendiri dengan ramuan ya. Tapi ya saya kan tidak pernah berintimidasi, ya tidak bilang pasti tidak bisa kan tidak mungkin. Siapa tahu memang di masa depan penciptanya ada ya. Iya, betul. Tiba-tiba Ya kalau untuk saat ini ya kalau memang patahnya hancur ya memang harus operasi. Tuh, jadi jangan coba-coba pakai ramuan apalagi ramuan peninggi badan. Ramuan peninggi badan boleh lah, biar makin tinggi kan. Ramuan ini sempit mengapit. Wah, itu pisit menggapit. Oh, Mas. pisit. Salah, itu istri saya minum itu. Oh iya. Iya. Mantap. Hati-hati sampai yang patah. Iya, itu dia makanya. Apanya? Ininya, tangannya. Oh, tangannya. Tangannya kan main juga. Main apa barbel kan. Ikut fitness kan? Mas? Ikut fitness saya nge-gym. Nge-gym. Terus tadi Dok, kan Oke. ini suprakondyler ini lebih rentan di anak kecil karena tulangnya yang rawan Iya agak lemah lemah di situ. dikit, Anaknya lebih agak aktif lemah juga. dikit. Dan lebih aktif. Dan memang penyembuhannya pun lebih cepat di Lebih anak kecil cepat. sama atau lanjut usia. Lebih cepat anak-anak. Lebih anak-anak. Karena masa pertumbuhannya masih. Masa pertumbuhannya masih bagus. Setahu dokter masa pertumbuhan itu sampai umur berapa, Dok? Kalau cewek itu 19, cowok 21. Oh, jadi untuk umur anak-anak sini di luar konteks kondyler. Iya. Jadi untuk umur 17 itu masih bisa ada kemungkinan bertinggi badan. Tinggi badannya masih? Bisa bertumbuh. Karena masa pertumbuhan. Harus dievaluasi dengan ronsen lagi. Oh. Kita lihat di daerah metafisisnya apakah memang ada lempeng pertumbuhannya masih. Karena tiap orang kadang saya bilang bisa, ternyata pas kita ronsen tidak ada gitu. Oh, gitu. Berarti harus diurus. Harus ada apa, Dok? Lempeng apa? Dok? Pertumbuhan. Oh, kalau misalkan itu kelihatan Epifisis nama. masih bisa tuh bertumbuh kalau itu. Masih bisa. Kalau untuk kelihatan pertumbuhan lempeng darah. pisang, Dok? Lempeng pisang itu yang Berkanyang. dimakan. Oh, makanya kanyang jadinya. Kenyang. Nah, itu tadi. Jadi masnya tenang aja, nggak perlu takut. Tidak mesti harus operasi ya, Dok ya. Nanti kita periksa lebih lanjut. Betul. Kita lakukan apa tadi CT scan dan lain-lain. Dan kalau pasca operasi, kalau memang dioperasi, tadi saya bilang jangan sampai sendinya jadi kaku. secepatnya. Jadi harus ada latihan mandiri. Dan dibantu dengan mentalnya juga. Jangan oh aku sakit, aku nggak mau gerak. Berarti harus semangat juga Harus ya. semangat. Harus semangat. Semangat 45. Oke. Nah, itu kan bisa. Iya. Ini kan tiba-tiba bisa kan itu kan efek semangat ya kan. Efek Dok, ya? semangat. Betul. Sugesti ya, Dok ya. Iya.
Terus ada nggak dok? Ini kan dia udah melakukan misalnya udah melakukan operasi. Oke. Ada tips-tipsnya buat Mas Pakis ini biar penyembuhannya lebih cepat. Gitu. Iya. Apakah konsumsinya atau apa yang dilakukan agar cepat? Ya itu bisa ditonton di video di Oke Dok, itu ada dijelasin. Oh, nanti dijelasin di video. Nah yang ini. Iya. Saya nonton terus tuh dok, makanya langsung lari ke sini tadi. Makanya Oh, mantap, Masnya Dok. saking ngefans sama dokter Prija, Mas rela patahin tiap minggu tuh Oh, tulangnya. iya. Aduh, Alhamdulillah. salam lagi. Iya, terima kasih. Minggu Dan- depan ini aman lah bisa. Oh. Saya malah bisa matahin sendiri jadi. Oh, Bisa iya. Sampai jatuh. bunyi sendiri ya tadi ya. Rencana dok minggu depan kita mau patahin apa dok? Oh, bisa nanti kita cari. Telinga kayaknya deh, dok. Fraktur telingos. Atau patah hidung juga bisa kan. Nah, terus nah ini terakhir nih kata-kata pertanyaan pemungkas kita. Nah, kamu atau saya yang tanya? Boleh Mas Alpi. Nah, kira-kira dok, ini kan kita udah berbicara tentang suprakondiler dan lain-lain, penanganan dan tips dan lain-lain. Kira-kira nih untuk closingnya kita mau bagaimana? Dokter kah yang ngomong atau mau ada sedikit beat dari Mas Paris? Beat Mas Paris. Iya kan. Setuju Oke, satu saya. beat dua beat Iya. tentang suprakondiler. Satu beat, dua beat. Gak apa, sedikit aja dulu, Iya, satu- sedikit aja, satu beat, biar dua kita beat. happy dikit. Karena Biar kita orang happy sakit itu dikit. harus happy, biar cepat Orang sembuh. sakit harus seorang sakit harus happy. Yuk Bismillah. Bismillah ya. Jadi buat teman-teman yang sedang mengalami patah tulang, jangan bimbang, jangan ragu, jangan gusar. Asik karena selalu ada Oke Dok yang memberikan edukasi dan komedi. Iya. Kalau ada yang mau nanya, Kalau ada yang mau nanya bisa langsung DM aja di Instagram Dokter Priza atau DM juga Dokter Alpi, tapi dia bukan dokter teman-teman. Nah, dia bukan cuman semua orang yang di medis tuh punya ada lucu loh. kalau ada saran mau yang mau ditanyakan, saran-saran untuk bikin konten berikutnya, Boleh langsung kemana Mas Alpi? Bisa DM ke @rizkyq. oh, Ya, itu dia. atau ketik di kolom komentar saja. Ketik di lah. kolom komentar juga bisa sarannya, dok kira-kira saya punya masalah dengan ini, kira-kira ada solusi nggak? Nah itu apabila bagus pertanyaannya dan memungkinkan kita bikinkan videonya. Oke. Bisa juga komen di YouTube. Komen di YouTube juga bisa. Karena di YouTube kan lebih panjang untuk Iya penjelasannya. betul. Nanti komen aja, asal jangan yang aneh-aneh. Misalnya kan, dok saya ada masalah dengan bank ini, bisa bantu lunasin nggak? Nah itu kami itu. juga punya masalah Ya, ya. kita semua punya masalah masing-masing. Iya. Iya. Dok, oke. saya patah per motor, nggak bisa itu dokter. bisa. Bukan Itu cari ranahnya aja dokter motor yang lain. Dokter motor yang lain. Jadi kalau seputar Dunia malam. tulang malam, bisa langsung di komen di Instagram, di YouTube-nya juga. YouTube-nya lebih panjang dan lebih banyak episode-episode yang Betul. Di sini tidak cuma tentang patah-patah tulang, juga ada edukasi-edukasi apabila ini misalnya tentang jari, tentang pokoknya gangguan-gangguan di masalah pertulangan dan lain-lain bisa aja Pasca tonton. operasi juga ada Iya, tips-tipsnya. ada exercise juga ya dok Exercise ya, ada. dengan model yang cantik, Oke. yang bisa membantu. Oh, bukan Anda modelnya ya? Bukan, saya bukan. Oh, yang iya. jelas penjelasannya Pasti anak muda jelas. banget dan Nah. bisa dicerna. Nah. Oh, iya. Enak, easy listening. Oke. Betul. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan nonton Oke Dok, ortopedi, komedi, dan edukasi. deng 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 deng. Tet 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 tet.